Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Hotel Pojok berdiri megah di tengah kota tua yang sibuk. Dibangun pada awal abad ke-20, bangunan bergaya kolonial ini menyimpan banyak cerita yang tak terungkap. Dinding-dindingnya yang kokoh menyimpan rahasia, dan lorong-lorongnya yang panjang seolah menyimpan bisikan-bisikan masa lalu. Namun, dari semua misteri yang ada, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kamar 234. Kamar itu tidak pernah dibuka sejak puluhan tahun yang lalu. Setiap tamu yang menginap di kamar sebelahnya, kamar 233, selalu melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan, dan kadang-kadang tangisan. Beberapa tamu bahkan memilih untuk pindah kamar atau meninggalkan hotel sama sekali. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar 234 sampai seorang jurnalis muda bernama Arini datang untuk mengungkap kebenaran. Arini adalah seorang jurnalis investigatif yang terkenal dengan keberaniannya. Dia telah meliput banyak kasus misterius, tetapi kamar 234 di Hotel Pojok adalah tantangan terbesarnya. Dia tiba di hotel pada suatu sore yang mendung, membawa serta perlengkapan liputannya dan tekad yang kuat. Resepsionis hotel, seorang wanita parubaya bernama Ibu Yati, menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang di Hotel Pojok, Nona. Apa ada yang bisa saya bantu?" "Ya, saya ingin memesan kamar," kata Arini sambil menyerahkan identitasnya. "Saya dengar ada kamar yang tidak pernah dibuka, kamar 234. Apa benar?" Ibu Yati tersenyum kecut. Itu hanya rumor, Nona. Kamar itu memang tidak digunakan karena alasan teknis. Tapi kami punya banyak kamar lain yang nyaman." Arini mengangguk, tetapi dia tidak berniat menyerah. "Saya ingin kamar di sebelahnya, kamar 233. Ibu Yati terlihat ragu, tetapi akhirnya mengiyakan. "Baiklah, Nona, tapi saya harus memperingatkan Anda, beberapa tamu melaporkan hal-hal aneh di sana." "Tidak masalah," kata Arini dengan tegas. "Saya siap." Kamar 233 ternyata cukup nyaman, dengan dekorasi klasik yang memancarkan aura nostalgia. Arini meletakkan barang-barangnya dan mulai menyusun peralatan liputannya. Dia memasang kamera kecil di sudut kamar dan perekam suara di dekat dinding yang berbatasan dengan kamar 234. Malam itu, Arini mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya suara langkah kaki pelan, seolah seseorang berjalan mondar-mandir di kamar sebelah. Kemudian bisikan-bisikan halus mulai terdengar, meskipun tidak ada kata-kata yang jelas. Arini menyalakan perekam suara dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Bisikan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya. "Arini, Arini." Dia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin cepat, seolah mendekati pintu. Arini memutuskan untuk membuka pintu kamarnya, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Lorong hotel sunyi dan gelap. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah hotel.
Dia menemui Ibu Yati lagi dan bertanya tentang kamar 234. Ibu Yati, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar 234, kata Arini dengan serius. Ibu Yati menghela napas. Saya tidak tahu banyak, Nona. Tapi ada seorang karyawan tua yang mungkin bisa membantu Anda. Namanya Pak Joko. Dia sudah bekerja di sini sejak puluhan tahun yang lalu. Arini segera mencari Pak Joko, yang ternyata adalah seorang tukang kebun hotel. Dia menemukannya sedang merawat tanaman di halaman belakang. Pak Joko, saya Arini. Saya ingin bertanya tentang kamar 234, kata Arini. Pak Joko terlihat kaget. Kamar 234, sudah lama tidak ada yang menanyakan itu. Tolong Pak, saya perlu tahu, desak Arini. Pak Joko mengangguk pelan. Baiklah, tapi ini bukan cerita yang menyenangkan. Menurut Pak Joko, kamar 234 pernah ditempati oleh seorang wanita muda bernama Riana pada tahun 1975. Riana adalah seorang penari yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Dia menginap di hotel pojok dan memesan kamar 234. Riana adalah wanita yang cantik dan ramah, kenang Pak Joko. Tapi dia punya masalah dengan seseorang. Saya tidak tahu persisnya, tapi dia sering terlihat gelisah. Suatu malam, Riana tidak keluar dari kamarnya. Staf hotel mencoba mengetuk pintunya, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuka pintu dengan paksa. Yang kami temukan itu mengerikan, kata Pak Joko dengan suara bergetar. Riana tewas di kamar itu, dia digantung. Tapi yang aneh, tidak ada tali atau apapun yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Sejak itu, kamar 234 tidak pernah dibuka lagi. Banyak yang percaya bahwa arwah Riana masih gentayangan di sana. Arini semakin penasaran. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Riana. Dia pergi ke perpustakaan kota dan mencari arsip koran lama. Akhirnya, dia menemukan artikel tentang kematian Riana. Menurut artikel itu, Riana diduga terlibat dengan seorang pria berkuasa di kota itu. Pria itu adalah seorang politikus yang memiliki banyak musuh. Ada spekulasi bahwa Riana tahu terlalu banyak dan dibunuh untuk menutupi rahasia. Arini juga menemukan bahwa beberapa tamu hotel yang menginap di kamar 233 setelah kematian Riana melaporkan hal-hal aneh. Beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Arini memutuskan untuk menghadapi manajer hotel, seorang pria bernama Pak Hendro. Dia menceritakan semua yang telah dia temukan dan menuntut jawaban. Pak Hendro, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres di hotel ini. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 234? Tanya Arini. Pak Hendro terlihat gugup. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Nona. Itu hanya cerita lama. Tidak, ini lebih dari itu. Saya tahu tentang Riana dan pria yang terlibat dengannya. Apa hotel ini terlibat dalam pembunuhannya? Desak Arini. Pak Hendro menghela napas panjang. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi ini bisa berbahaya. Menurut Pak Hendro, hotel ini memang terlibat dalam pembunuhan Riana. Pria berkuasa itu adalah pemilik hotel, dan dia menggunakan hotel ini untuk menutupi kejahatannya.
Riana dibunuh karena dia tahu terlalu banyak tentang operasi ilegal yang dilakukan pria itu. Tapi itu belum semuanya, kata Pak Hendro. Kamar 234 digunakan untuk menyimpan bukti-bukti kejahatan itu. Itu sebabnya kamar itu tidak pernah dibuka. Arini terkejut. Jadi, semua tamu yang menghilang, mereka adalah orang-orang yang mencoba mengungkap kebenaran. Mereka dibungkam, jawab Pak Hendro dengan suara pelan. Arini tahu dia dalam bahaya. Dia segera mengumpulkan semua bukti yang dia dapat dan mencoba meninggalkan hotel. Tapi sudah terlambat. Beberapa orang berseragam hitam mengepungnya di lorong hotel. Kamu tahu terlalu banyak, Arini, kata salah satu dari mereka. Arini mencoba melawan, tetapi dia kalah jumlah. Dia dibawa ke kamar 234. Dan pintu itu ditutup dengan rapat. Keesokan harinya, tidak ada yang melihat Arini lagi. Kamar 234 tetap tertutup dan bisikan-bisikan dari balik pintu semakin keras. Tamu-tamu yang menginap di kamar 233 masih melaporkan hal-hal aneh. Dan legenda kamar 234 terus hidup. Hotel pojok masih berdiri hingga hari ini, tetapi kamar 234 tetap menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa arwah Arini dan Riana masih gentayangan di sana, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Dan setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan masih terdengar dari balik pintu kamar 234, mengingatkan semua orang bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Setelah kehilangan Arini, rekan-rekannya di kantor berita mulai curiga. Mereka tahu Arini sedang menyelidiki kasus kamar 234 dan memutuskan untuk melanjutkan investigasinya. Seorang jurnalis senior bernama Budiman mengambil alih tugas tersebut. Budiman tiba di hotel pojok dengan niat yang sama seperti Arini. Dia memesan kamar 233 dan mulai mengumpulkan informasi. Malam pertama di kamar itu, dia mengalami hal yang sama seperti Arini. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan. Keesokan harinya, Budiman menemui Pak Joko lagi. Pak Joko, saya tahu Anda sudah berbicara dengan Arini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Joko terlihat semakin tua dan lelah. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu, tapi ada satu hal yang belum saya ceritakan. Ada seorang wanita tua yang tinggal di kota ini. Namanya Ibu Murni. Dia adalah teman Riana. Mungkin dia bisa membantu Anda. Budiman segera mencari Ibu Murni. Dia menemukannya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ibu Murni adalah seorang wanita tua yang lemah, tetapi matanya masih tajam. Riana adalah teman baik saya, kata Ibu Murni dengan suara pelan. Dia datang ke kota ini dengan harapan besar, tapi dia terjerat dalam permainan kotor. Permainan kotor apa? Tanya Budiman. Ibu Murni menghela napas. Pria yang terlibat dengannya adalah seorang politikus yang sangat berkuasa. Dia menggunakan Riana untuk mendapatkan informasi dari lawan-lawannya. Tapi Riana tahu terlalu banyak, dan dia dibunuh untuk menutupi semuanya. Apakah Anda tahu siapa yang membunuhnya? Tanya Budiman. Ibu Murni mengangguk pelan. Saya tidak tahu namanya, tapi dia adalah orang kepercayaan si politikus. Dia yang melakukan semua pekerjaan kotor. Budiman kembali ke hotel dengan tekad yang lebih kuat.
Dia tahu dia harus menemukan bukti yang konkret untuk membongkar kasus ini. Dia memutuskan untuk menyusup ke kamar 234. Malam itu, Budiman menggunakan kunci cadangan yang dia dapatkan dari seorang staf hotel yang simpatik. Dia membuka pintu kamar 234 dengan hati-hati. Ruangan itu gelap dan berdebu, tetapi ada sesuatu yang aneh di sudut kamar. Budiman menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dia membawanya ke kamarnya dan mencoba membukanya. Di dalamnya, dia menemukan dokumen-dokumen yang mengungkapkan operasi ilegal yang dilakukan oleh si politikus dan rekan-rekannya. Dengan bukti-bukti itu, Budiman menghadapi Pak Hendro lagi. Saya tahu segalanya sekarang, dan saya akan mempublikasikan ini. Pak Hendro terlihat panik. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ini bisa membahayakan Anda. Saya tidak takut, kata Budiman dengan tegas. Kebenaran harus terungkap. Tapi sebelum Budiman bisa meninggalkan hotel, dia diserang oleh orang-orang berseragam hitam yang sama seperti yang menyerang Arini. Mereka mencoba mengambil dokumen-dokumen itu, tetapi Budiman berhasil melarikan diri. Budiman segera mempublikasikan semua yang dia temukan. Kasus itu menjadi berita besar, dan si politikus serta rekan-rekannya ditangkap. Hotel pojok ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Kamar 234 tetap menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa arwah Riana dan Arini masih gentayangan di sana, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Dan setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan masih terdengar dari balik pintu kamar 234, mengingatkan semua orang bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Hotel pojok akhirnya dibuka kembali, tetapi kamar 234 tetap tertutup. Legenda itu terus hidup, dan setiap tamu yang menginap di kamar 233 masih melaporkan hal-hal aneh. Misteri kamar 234 mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya, tetapi setidaknya kebenaran tentang Riana dan Arini telah terungkap. Setelah kasus itu, Budiman menjadi jurnalis terkenal. Dia terus menyelidiki kasus-kasus misterius dan membantu mengungkap kebenaran. Tapi dia tidak pernah melupakan pengalamannya di hotel pojok. Suatu malam, Budiman bermimpi tentang Riana dan Arini. Mereka tersenyum padanya, seolah berterima kasih telah mengungkap kebenaran. Budiman bangun dengan perasaan lega, tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Hotel pojok masih berdiri hingga hari ini, tetapi kamar 234 tetap menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa arwah Riana dan Arini masih gentayangan di sana, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Dan setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan masih terdengar dari balik pintu kamar 234, mengingatkan semua orang bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Misteri kamar 234 mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Tetapi setidaknya kebenaran tentang Riana dan Arini telah terungkap. Dan bagi mereka yang berani mendengarkan bisikan-bisikan dari balik pintu itu, mungkin adalah pesan dari masa lalu, mengingatkan kita untuk tidak pernah melupakan mereka yang telah pergi. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.